Pernah kebayang nggak sih, ada laporan di Amerika beberapa tahun lalu yang, wah cukup bikin kaget. Oh, yang soal kesalahan medis itu ya? Iya, betul. Katanya puluhan ribu kematian tiap tahun itu mungkin ada kaitannya sama kesalahan medis di rumah sakit. Gila juga ya angkanya. Angka yang bikin merinding memang. Nah, di tengah situasi layanan kesehatan yang ya tahu sendirilah rumit gini, ada satu profesi yang perannya krusial banget. Perawat. Betul. Mereka itu ternyata bukan cuma pelaksana tugas biasa, tapi sering disebut pekerja pengetahuan. Sehari-hari tuh mereka kayaknya berurusan sama data, informasi yang kompleks buat ambil keputusan penting. Betul sekali. Dan dua hal ini, risiko di sistem kesehatan sama peran perawat sebagai pengelola pengetahuan, itu kayak dua sisi koin yang sama loh. Oh gitu. Gimana tuh maksudnya? Ya, kesalahan itu seringnya bukan karena orangnya lalai, tapi lebih karena ada celah di sistemnya yang kompleks itu. Nah, disinilah pengetahuan yang dikelola baik sama perawat, jadi kayak benteng pertahanan gitu buat keselamatan pasien. Wah, menarik banget ngelihatnya dari sisi itu. Oke deh, hari ini kita coba yuk telusuri lebih dalam dunia keperawatan modern ini. Siap. Kita mau coba urai benang merahnya nih, antara teori-teori keperawatan, terus ada gelombal teknologi baru kan, terutama informatika, sama upaya global biar layanan kesehatan lebih aman. Sumber kita dari beberapa bacaan akademis keperawatan, sama rencana aksi global WHO yang Anda sempat share ya. Iya, betul. Nah, tujuan kita buat Anda kali ini, pendengar, ya biar dapat pemahaman yang lebih utuh gitu. Gimana semua elemen ini, teorinya, teknologinya, fokus keselamatannya itu nyambung semua dan ngebentuk pengalaman Anda pas berobat dan tentunya hasil buat pasiennya. Jadi bukan sekedar rangkuman berita ya, tapi lebih ke memahami inti profesi penting ini. Persis, biar lebih dapat gitu esensinya. Oke, kalau gitu kita mulai dari konsep kerja pengetahuan tadi. Apa sih artinya buat perawat sehari-hari? Kan kita seringnya lihat perawat itu sibuk ya, tindakan fisik gitu. Nah, iya. Padahal di baliknya itu ada proses mikir yang dalam. Ada kerangka bagus, namanya fondasi pengetahuan. Pernah dengar? Fondasi pengetahuan. Belum terlalu familiar. Gimana tuh? Oke, coba bayangin gini deh. Semua mulai dari data mentah. Angka tensi, suhu, apa yang dikeluhin pasien, itu data aja, belum banyak cerita. Oke, data mentah. Terus? Baru pas data itu dikasih konteks, misalnya, oh, suhu 39 derajat Celcius di pasien yang baru dioperasi, nah, itu jadi informasi, udah ada artinya dikit. Iya iya. Terus perawat pakai ilmunya, pengalamannya buat nyambungin informasi ini. Wah, suhu tinggi abis operasi jangan-jangan infeksi nih. Nah, itu udah masuk level pengetahuan. Oke, data, informasi, pengetahuan. Puncaknya apa dong? Puncaknya itu kebijaksanaan atau wisdom. Ini kemampuan pakai pengetahuan tadi buat bikin keputusan paling pas buat kondisi spesifik pasien itu. Kapan lapor dokter, perlu tindakan cepat nggak, ngomong ke pasien sama keluarganya gimana biar tenang. Wah, kompleks juga ya. Iya, kebijaksanaan ini udah nyampur sama intuisi klinis, etika, pemahaman konteks pasien, model di IKW, data, informasi, pengetahuan kebijaksanaan ini inti kerja otak perawat lah. Menarik, menarik. Lalu teori-teori keperawatan yang kadang kedengaran agak akademis gitu. Perannya di mana dalam fondasi pengetahuan ini? Cuma buat di kelas saja tuh gimana? Nah, justru di sini nyambungnya. Teori keperawatan, apalagi yang namanya teori rentang menengah atau middle range theories, itu fungsinya kayak peta mental lah buat perawat. Kerangka buat nyusun pengetahuan tadi. Peta mental? Iya, jadi nggak terlalu abstrak kayak filsafat, tapi cukup luas buat dipakai di macam-macam situasi klinis. Teori ini bantu perawat ngerti kenapa sih pasien reaksinya begini, atau gimana cara paling pas buat deketin situasi tertentu. Bisa kasih contoh nggak? Yang gampang dicerna gitu. Bisa. Misalnya ada teori ketidakpastian dalam penyakit, itu dari Michelle. Teori ini bantu perawat pahami gimana pasien bisa merasa cemas, bingung, atau malah denial pas dapat diagnosis yang nggak jelas atau pengobatannya rumit. Oh, jadi bukan cuma soal penyakitnya ya, tapi respons psikologis pasiennya juga. Dengan paham itu, perawat bisa kasih dukungan informasi atau emosional yang lebih kena sasaran. Jadi teori ini bukan cuma konsep di awang-awang, tapi alat bantu buat ngertiin pasien dan ngerancong tindakan yang pas. Ini ngebimbing praktek sehari-hari sekaligus riset juga.
Oke. Jadi perawat itu pekerja pengetahuan, teori bantu menyusun pengetahuannya. Nah, sekarang gimana teknologi masuk dan mengubah cara pengetahuan ini dikelola? Di sini kita ngomongin informatika keperawatan ya. Tepat sekali. Informatika keperawatan itu intinya jembatan. Dia nyambungin ilmu keperawatan sama ilmu informasi, ilmu komputer, dan ini penting nih, ilmu kognitif. Ilmu kognitif. Kenapa itu penting? Penting banget, karena kita perlu ngerti gimana cara perawat mikir dan ambil keputusan, supaya teknologi yang kita bikin itu beneran ngebantu kerja mereka, bukan malah bikin ribet. Tujuannya ya itu tadi, ngelola data, informasi, pengetahuan, sampai kebijaksanaan biar lebih efektif buat pasien dan profesinya sendiri. Artinya teknologinya harus bisa kasih info yang pas, akurat, dan tepat waktu ya. Itu yang disebut viabilitas pengetahuan di salah satu sumber kita, bukan sih? Persis. Dan alat utama yang jadi tulang punggungnya sekarang ini ya rekam kesehatan elektronik atau RKE. Di luar negeri sering disebut EHR, Electronic Health Record. Ah, RKE. Udah mulai banyak dipakai kan ya di sini juga. Apa sih untungnya? Untungnya banyak. Data pasien jadi satu tempat, bisa diakses cepat dari mana aja di rumah sakit itu. Terus bisa dukung praktek berbasis bukti karena data dan panduan klinis bisa langsung nyambung di sistem. Koordinasi antar dokter, perawat, apoteker juga jadi lebih gampang. Kedengarannya bagus, tapi sekedar punya RKE aja cukup nggak sih? Saya baca kok ada tantangan gede namanya interoperabilitas. Apaan tuh? Kok kayaknya penting banget? Wah, itu isu krusial banget. Bayangin gini deh, Anda punya data kesehatan di RSA, terus Anda perlu ke klinik B atau lab C. Idealnya kan, sistem di A, B, C itu bisa ngobrol lancar, tukeran data Anda tanpa masalah. Oh, biar datanya nyambung gitu ya antar tempat? Iya, itu interoperabilitas. Masalahnya, sistem-sistem ini sering dibikin sama vendor beda-beda, pakai bahasa yang beda juga, jadi susah nyambungnya. Kayak mau nyolok charger HP merek A ke HP merek B zaman dulu gitu ya? Nggak cocok. Haha, analog yang pas. Nah, ada beberapa level interoperabilitas. Ada yang cuma bisa kirim data dasar aja, ada yang format datanya udah sama, tapi tujuan utamanya itu level semantik. Semantik? Maksudnya? Artinya, bukan cuma data kekirim atau formatnya sama, tapi makna data itu dipahami sama persis oleh sistem yang nerima. Misalnya, kode buat alergi penisilin di sistem RSA harus punya arti yang sama persis buat sistem klinik B, nggak boleh salah interpretasi. Kenapa pemahaman makna ini yang jadi goal utamanya? Nah, karena kalau udah level ini, baru kita bisa benar-benar manfaatin data kesehatan buat hal-hal besar. Misalnya, gabungin data ribuan pasien buat riset penyakit, deteksi wabah lebih cepat, ukur kualitas layanan nasional, atau bahkan buktiin dampak tindakan perawat. Wow, oke. Tapi biar maknanya sama, perlu kamus bersama dong. Pintar, perlu banget. Itu yang disebut terminologi terstandar, semacam kamus kode universal buat istilah-istilah medis. Kayak Snomed City yang disebut di sumber itu ya, yang katanya mau ngasih kode buat hampir semua konsep klinis. Betul, SNOMED-CT itu contoh kunci buat istilah klinis umum. Ada lagi Lowin buat nama tes lab, Rixnorm buat nama obat. Tanpa standar kayak gini, data di RKE ya cuma jadi catatan digital biasa aja, kepisah-pisah. Jadi percuma dong RKE-nya kalau datanya nggak standar. Yang nggak percuma banget sih, tapi potensinya jadi terbatas. Dengan standar, data ini jadi aset berharga buat ningkatin mutu, buat ilmu pengetahuan. Ibaratnya kita sepakat pakai bahasa yang sama di dunia digital kesehatan ini biar bisa komunikasi dan kerjasama. Oke, jadi RKE yang interoperable dengan data terstandar ini jadi fondasi teknologinya. Nah, sekarang kita balik ke awal tadi, soal keselamatan pasien. Gimana fondasi teknologi ini dipakai secara spesifik buat ningkatin keselamatan pasien, ngurangin to err is human tadi. Nah, ini nyambungnya kuat banget. Teknologi itu bukan cuma soal bikin kerjaan lebih cepat atau efisien, tapi jadi alat vital dalam strategi keselamatan pasien global. WHO aja, dalam rencana aksinya, targetnya kan ambisius banget. Pengurangan semaksimal mungkin cedera yang dapat dihindari. Mikirnya harus nol cedera yang bisa dihindari. Nol cedera. Wah, tinggi banget targetnya. Gimana teknologi bisa bantu ke arah sana?
ada beberapa teknologi kunci yang dampaknya lumayan besar. Pertama, sistem pendukung keputusan klinis atau Clinical Decision Support. Anggap aja ini kayak asisten pintar yang ada di dalam RKE. Asisten pintar. Maksudnya? Dia bisa kasih alert atau peringatan otomatis. Misalnya, dokter mau nulis resep obat A, tapi pasien lagi minum obat B yang interaksinya bahaya sama obat A. Atau pasien punya alergi obat A. Atau dosisnya ketinggian buat kondisi ginjal pasien. Nah, CDS ini yang ngingetin. Dia jagain di belakang layar biar nggak terjadi kesalahan sebelum obatnya dikasih. Wah, keren ya. Kayak ada yang ngecek otomatis gitu. Terus apa lagi? Kedua, yang sering disebut barengan itu entry pesanan penyedia terkomputerisasi atau CPOE, Computerized Provider Order Entry. Ini gantiin resep dokter yang ditulis tangan. Tahu sendiri kan tulisan dokter? Haha, ya. Kayak sandi rahasia kadang-kadang. Nah, itu rawan salah baca, salah interpretasi. Kalau pakai CPOE, dokter ngetik langsung pesanannya, obat, tes lab, dan lain-lain ke sistem. Jadi lebih jelas, lebih lengkap, dan bisa langsung diperiksa sama si CDS tadi. Tapi apa nggak malah bikin ribet dokternya? Harus ngetik-ngetik gitu. Nah, ini dia tantangannya. Implementasi CPO atau teknologi apapun, kalau nggak mikirin alur kerja dokter atau perawatnya, malah bisa bikin frustrasi. Kalau sistemnya lemot, susah dipakai, ya bisa jadi mereka cari jalan pintas yang malah bahaya. Makanya teknologi harus menyesuaikan sama manusianya, jangan kebalik. Poin penting banget tuh. Oke, selain CPO dan CDS, ada lagi nggak yang dampaknya langsung ke perawat pas ngasih obat? Ada, ini juga penting. Administrasi Obat Kode Batang atau BCMA, Barcode Medication Administration. Mirip kayak kasir di supermarket lah. Oh, yang scan-scan barcode itu ya? Iya, jadi sebelum kasih obat, perawat scan dulu barcode di gelang identitas pasien, terus scan barcode di bungkus obatnya. Nanti sistemnya konfirmasi, ini benar nggak pasiennya, benar nggak obatnya, dosisnya, cara ngasihnya, sama waktunya. Itu yang suka disebut 5 benar pemberian obat. BCMA ini jaring pengaman penting pas di ujung proses. Oke, kebayang. Ada lagi nggak? Mungkin buat infus gitu. Suka lihat banyak pompa infus kan di RS. Nah ya, ada yang namanya pompa infus cerdas atau smart pumps. Pompa infus biasa kan kita atur manual kecepatan atau dosisnya. Nah itu bisa salah atur. Kalau pompa cerdas, dia punya software yang udah dipasangi batas aman dosis buat obat-obat berisiko tinggi. Jadi kalau perawatnya salah input dosis gimana? Kalau coba ngatur di luar batas aman, itu pompanya bakal bunyi keras. Ngasih peringatan, wey ini dosisnya ketinggian atau kerendahan. Ini nambah lapisan keamanan lagi, apalagi buat obat-obat yang salah dosis dikit aja bisa fatal. Wah, banyak juga ya teknologi buat keamanan ini. Kedengarannya canggih-canggih semua. Tapi apa cukup gitu aja? Pasang teknologi canggih terus masalah selesai? Sama sekali nggak cukup. Teknologi itu cuma alat bantu. Efeknya bagus atau enggak tergantung banget sama budaya keselamatan atau safety culture di rumah sakit atau klinik itu. Budaya keselamatan. Maksudnya gimana? Sistem. Lihat masalahnya nggak cuma di orangnya, tapi juga di timnya, di kebijakan organisasinya. Oke, jadi teknologi dan budaya harus jalan bareng ya. Nah, ini kan ngomongin data pasien banyak banget nih di sistem digital, RKE, dan lain-lain. Gimana soal etika sama privasinya? Pasti jadi isu gede kan? Gede banget. Makanya di banyak negara ada aturan hukum yang ketat buat ngelindungin informasi kesehatan pribadi atau PHI, Protected Health Information. Contoh terkenalnya mungkin HIPAA sama HITECH Act di Amerika. Intinya ada aturan jelas siapa boleh akses data apa, buat apa, dan gimana data itu harus dijaga biar nggak bocor atau disalahgunakan. Prinsip etika dasar keperawakan kayaknya juga nyambung ke sini ya. Yang soal menghargai pilihan pasien, otonomi, nggak merugikan, non-maleficence, berbuat baik, beneficence, sama keadilan, justice. Pas banget. Prinsip-prinsip itu tetap jadi panduan utama di era digital ini. Otonomi ya berarti pasien punya hak tahu dan kontrol atas data kesehatannya. Non-maleficence ya kewajiban jaga kerahasiaan data itu. Beneficence ya pakai data itu secara etis buat ningkatin layanan dan riset. Justice ya mastiin teknologi ini bisa diakses adil, nggak malah bikin kesenjangan makin lebar. Contohnya di lapangan gimana tuh? Misalnya soal siapa aja yang boleh buka RKE pasien? Atau kan sekarang banyak tuh staf yang bawa HP atau tablet sendiri ke RS, BOD, itu gimana resikonya? Nah, itu contoh konkret banget.
Harus ada aturan akses yang jelas sesuai peran kerja. Nggak boleh sembarangan orang bisa buka semua data. Pelanggaran akses, entah iseng atau ada niat lain, itu serius. Soal BYOD, Bring Your Own Device, itu juga perlu protokol keamanan ketat. Jangan sampai data pasien bocor kalau HP atau tablet staff itu hilang atau kena hack. Wah, rumit juga ya ngejaganya. Makanya, balik lagi ke pentingnya analisis alur kerja tadi. Desain sistemnya harus mikirin faktor manusianya. Teknologi yang susah dipakai atau nggak aman itu malah bisa nambah risiko. Disinilah peran orang-orang kayak perawat informatika jadi penting banget ya. Mereka yang jadi penerjemah antara kebutuhan di lapangan sama kemampuan teknologi. Ngerancang, ngerapin, sampai ngevaluasi teknologi informasi kesehatan ini biar cocok sama kebutuhan perawat, aman buat pasien, dan beneran ningkatin mutu perawatan. Mereka itu agen perubahan penting di era digital ini. Ngomong-ngomong soal pasien, gimana peran pasien sendiri dalam semua ini? Teknologi kan juga bikin pasien bisa lebih terlibat ya. Betul sekali. Trennya memang ke arah patient engagement yang lebih kuat. Pasien makin pengen tahu dan jadi mitra dalam perawatannya sendiri. Contohnya kayak apa tuh? Misalnya portal pasien. Lewat situ Anda mungkin bisa lihat hasil lab sendiri, lihat riwayat berobat, bikin janji, atau kirim pesan aman ke dokter atau perawat. Terus ada telehealth atau layanan kesehatan jarak jauh. Bisa konsultasi lewat video call atau kirim data tensi dari rumah. Ini bisa perluas akses, apalagi buat yang tinggal jauh. Tapi, kan nggak semua orang punya akses internet bagus atau nyaman pakai teknologi gitu. Ada juga masalah literasi kesehatan kan? Nggak semua orang gampang paham info kesehatan. Itu dia dua tantangan besarnya. Kesenjangan digital sama literasi kesehatan ini harus diatasi bareng-bareng biar manfaat teknologi ini merata. Nggak cukup cuma sediain alatnya, tapi juga gimana biar semua orang bisa dan tahu cara pakainya buat kesehatan mereka. Oke. Jadi setelah kita ngobrol panjang lebar nih, dari dasar pengetahuan keperawatan, teori, terus masuk ke informatika, teknologi buat keselamatan, sampai etika dan peran pasien, apa ya gambaran besarnya yang bisa kita simpulkan? Gambaran besarnya menurut saya adalah keperawatan modern itu profesi yang luar biasa dinamis ya, kompleks, dan sangat berbasis pengetahuan. Dia terus berubah, didorong pemahaman teori yang makin dalam, teknologi informatika yang lari kencang, sama kesadaran global soal pentingnya keselamatan pasien. Dan semua itu nggak jalan sendiri-sendiri ya? Enggak sama sekali. Semuanya saling terkait, saling memperkuat. Udah jadi jalinan yang ngebentuk layanan kesehatan kita sekarang. Tantangan utamanya kayaknya ada di keseimbangan ya? Gimana kita pakai semua teknologi canggih ini tapi nggak hilang hatinya, sentuhan manusianya dalam merawat? Gimana data dan algoritma tetap jadi alat buat kesejahteraan pasien sambil jaga etika dan privasi? Itu dia pertanyaan kuncinya. Dan gimana kita terus bangun fondasi pengetahuan itu dari data, jadi informasi, jadi pengetahuan, sampai jadi kebijaksanaan di tengah banjir informasi dan teknologi baru ini. Perjalanan yang nggak ada habisnya kayaknya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan juga di rumah. Sekarang kan kecerdasan buatan atau AI makin jago nih analisis data kesehatan yang jumlahnya seabrek-abrek. Menurut Anda, gimana nanti AI ini bakal ngubah atau mungkin nantang peran teori keperawatan yang dasarnya dari pemahaman manusia sama intuisi klinis perawat? Apa AI cuma jadi alat bantu aja, atau malah bisa mengubah cara kita ngerti dan nerapin ilmu keperawatan ke depan? Pertanyaan menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya.